Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir kebanyakan anak muda, tapi jawab salamnya kurang kompak. Betul gak? Ini saya lihat kayaknya masih muda semuanya. Betul gak? Kayaknya yang udah agak umur ini Ustadz kita doang nih. Yang orang Sunda, ya, orang Tasik, betul ya. Yang lain masih muda semua. Ada di sini yang punya anak istri udah berapa orang santri? Kayaknya antum doang ya. Yang lain kayaknya belum ada nikah semua, jomblo fisabilillah. Mudah-mudahan saya doain yang jawab salam saya, yang semangat jawabnya, mudah-mudahan yang duda biar dapat janda, yang janda biar dapat duda, yang perawan buat ustaznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam wa nadaba ilaina al-qiyam, wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa man ihtada bi hudah wa man sara ala darbih min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mukammi tanzili wa bi qawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadata ummati tilawatil Qur'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap para jamaah kaum muslimin wal muslimat, santri, putra dan putri Pondok Pesantren Al-Quran Maskanul Hufat, yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru, para asatidzah yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim serta mahabbah saya kepada guru-guru sekalian, terkhusus kepada sahibul ma'had, sahibul maskan, Ustazah Oki Setiana Dewi. Kita doakan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pondok pesantren dan rumah tangganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan istiqamah di dalam dakwah sampai akhir ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Serta yang sama kita hormati dan kita muliakan akhil karim Al-Ustaz Muhammad Khan, mata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumih, amin ya rabbal alamin. Serta para adik-adik sekalian yang saya cintai dan insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan juga buat semua santriawan santriawati Maskanul Hufat di seluruh cabang yang ada, baik yang menyaksikan kajian ini melalui Zoom di hadapan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang nonton dari atas juga, ya, lambaikan tangan ya. Insyaallah mudah-mudahan semuanya kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasul Nabi Muhammad di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya gembira bisa datang silaturahim ke pondok pesantren ini, ke Maskanul Hufat, berkumpul dengan keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu keluarganya Allah? Hum ahlul Quran, mereka adalah orang-orang ahli Al-Quran. Orang yang rajin baca Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang memahami isi daripada kandungan Al-Quran, orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Dan pada kesempatan pertemuan kita kali ini, saya akan bicara tentang fadlu qiraatil Quran. Ada banyak hal yang saya mau sampaikan, karena tadi saya tanya
kepada santri katanya di sini kalau ceramah sampai jam 12 ya, jadi banyak yang saya mau sampaikan kepada kita semua, insya Allah manfaat dunia akhirat ya. Perhatikan yang pertama, duduknya kita di sini ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum semua dipilih untuk belajar Al-Qur'an, bukan cuma sekedar menghafal tapi juga memahami makna setiap ayat Al-Qur'an, memahami asbabun nuzulnya dan juga mengamalkan isinya. Maka ini satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum tentu diberikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Yang pertama yang harus kita lakukan, bersyukur kepada Allah. Tidak semuanya orang bisa dikaruniakan cinta sama Al-Qur'an. Kaminan nas, berapa banyak manusia di akhir zaman sekarang ini yang mereka lebih cinta terhadap gadget dan handphonenya ketimbang daripada Al-Qur'an. Dan antum alhamdulillah bisa duduk di pondok pesantren ini menghafal Al-Qur'an, membaca kalamullah, memahami makna setiap ayatnya, maka ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah agar kita selalu dilanggengkan di dalam nikmat ini. Karena kalau di saat kita dikasih nikmat tapi kita nggak bersyukur dengan nikmat Allah, maka nanti nikmatnya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau jauh dari Quran, hidup kita bakalan sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Tapi kalau kita hidupnya selalu bersama dengan Al-Quran, maka insya Allah hidup di dunia kita akan menjadi orang yang beruntung dan selamat. Di akhirat juga kita akan menjadi orang yang beruntung dan selamat. Di dalam satu buah hadis, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ini Rasulullah menyampaikan firman Allah di dalam hadis qudsi. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala li Musa alaihissalam, inni a'taitu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuran kai la yadurruhum dzulmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku memberikan dua cahaya kepada umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad, dan aku berikan dua cahaya itu kepada mereka agar mereka tidak tersesat dari dua kegelapan. Ini Allah bilang kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika sedang berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kepada Nabi Musa, inni a'taitu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuran. Aku kasih dua cahaya kepada umatnya Nabi Muhammad agar mereka tidak tersesat dari dua kegelapan. Lalu kemudian Nabi Musa tanya, wa ma nurani ya Rabb, dua cahaya itu yang kau berikan kepada umatnya Nabi Muhammad apa ya Allah? Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nur Ramadan wa nurul Quran. Dua cahaya yang aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad adalah cahaya bulan Ramadan dan cahaya Al-Quran. Lalu dua kegelapan yang kau berikan kepada umatnya Nabi Muhammad dan dua cahaya itu sebagai penyelamat dari dua kegelapan itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, dzulumatul gabar wa dzulumatu yaumil qiyamah. Kegelapan di dalam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Makanya bersyukur kita jadi umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Dikasih dua cahaya untuk menyelamatkan kita dari gelapnya kubur dan cahaya yang dapat menyelamatkan kita dari gelapnya nanti di hari kiamat. Emang dikirain di kubur terang, di kubur gelap. Saya pernah punya acara program TV di Antv, namanya Bekal Sebelum Ajal, bareng sama Fadli hostnya, saya ustadznya. Itu program menobatkan orang-orang yang ahli maksiat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada yang namanya proses muhasabah, ada shock terapi, terakhirnya ada muzakarah. Muzakarohnya tuh orang hidup kita mandiin, kita kafanin, kita kuburin di kuburan beneran, biar dia belajar mati, jadi ingat sama kematian. Itu baru belajar begitu aja. Itu macam-macam yang disaksikan oleh orang-orang yang berbeda-beda. Ada yang dulunya tukang mabok, ada yang dulunya tukang zina, ada yang pelacur, ada yang jadi germo, ada yang jadi maling, ada yang jadi pencuri, ya, ada yang narkoba dan lain sebagainya. Kita terapi sesuai dengan penyakitnya yang berbeda masing-masing. Tapi pada akhirnya semua kita masuk di kubur. Itu subhanallah. Mereka itu melihat hal yang unik, macam-macam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu bertobat kepada Allah taubatan nasuha. Itu ditinggalin begitu aja, kita taruh di kubur, kita tinggalin di kuburan beneran. Itu luar biasa, gelap, pekat,
bau, basah, belum lagi sepi, sunyi. Nengok ke kanan, kuburan orang, nengok ke kiri, kuburan orang. Belum makhluk-makhluk yang ada di tanah. Itu udah takutnya luar biasa. Padahal itu dikubur di kuburan, itu jarak 10 meter, ya, itu ada kru yang siap memantau di televisi karena itu pakai kamera inframerah yang kubur. Tapi dia ketakutan. Apalagi ntar mati beneran. Yang nggak ada orang yang perhatiin, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang pantau. Bayangkan. Makanya kubur itu gelap banget. Kata Nabi Muhammad di dalam kitab Syarah Tanjul Qaul Al-Has Imam Nawawi, kata beliau, al-qabru imaradha min riyadil jannah ufra min farniron. Kubur manusia itu cuma 2 pilihannya. Kalau nggak jadi taman surga, kalau nggak jadi lubang neraka. Yang nentuin siapa? Kita sendiri. Kita bisa jadiin kubur kita taman surga, kita bisa jadiin kubur kita lubang neraka. Makanya salah satu penyebab cahaya di dalam kubur adalah Al-Quran. Cahaya di hari kiamat yang menolong kita dari kegelapan hari kiamat adalah cahaya bulan Ramadan. Makanya beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita dikasih cahaya bulan Ramadan, maka ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan jangan kita tinggalkan. Semua ibadah-ibadah yang sunnahnya, ibadah yang wajibnya kita kerjakan, karena ini bisa memberi cahaya nanti ketika kegelapan di hari kiamat. Terutama juga membaca Al-Quran. Kita akan bicara tentang keutamaan daripada Al-Quran. Di dalam satu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kata Rasulullah SAW, afdol ibadat ummati qiraatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Paling afdolnya ibadah umatku, kata Nabi Muhammad, adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau ada di antara santri yang mulai bosan ngapalin Quran, ingat hadis ini. Ya Allah, masih saya bosan sama Quran. Paling afdolnya ibadah umatnya Nabi adalah baca Al-Quran. Maka jangan pernah males buat baca Al-Quran. Jangan pernah males buat menghafalkan Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah sebaik-baiknya ibadah. Al-Quran ini adalah paling afdolnya ubudiyah yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baca Al-Quran. Bahkan pernah satu ketika Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, su'ila Sayyidina Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, anir rajuli yaghzu ahibbu ilaika aw yata'allamul Quran. Satu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, kira-kira mana yang lebih kau cintai? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa baca Al-Quran? Apa jawabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri? Kata beliau, qiraatul Quran. Yang lebih aku sukai adalah membaca Al-Quran. Li'anna Nabi SAW yaqul, karena baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Yang belajar dan yang mengajarkan itu sebaik-baik dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini yang belajar jadi hamba terbaik, yang belajarnya dan yang mengajarkan juga sama-sama jadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih lagi Al-Quran ini adalah pelindung kita. Al-Quran ini penyelamat kita. Di dalam satu buah hadis yang datang daripada Ka'bil Akhbar, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, al-hasun lil muslimin wa fi riwayat lil mu'minin salata. Pelindung bagi orang mukmin daripada syaitan itu ada 3. Yang pertama, zikrullah isnun, berzikir menyebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi pelindung bagi orang mukmin. Makanya kita banyak-banyak berzikir. Selain kita baca Al-Quran, juga kita dianjurkan untuk banyak berzikir menyebut nama Allah. Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, salah seorang wali min auliyaillah, orang yang alim, keturunan daripada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di Hadramut. Itu beliau Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, satu kali menarik nafas mampu mengucapkan kalimat subhanallah sebanyak 10.000 kali. Subhanallah. Kok bisa Ustaz? Ya bisa. Karena orang-orang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu diberikan keberkahan waktu oleh Allah. Orang kalau dikasih keberkahan waktu, maka ibadah itu akan panjang waktunya. Sekarang gak usah jauh-jauh, kita lagi duduk nih ngaji. Duduk ngaji setengah jam, 1 jam, berasanya lama apa sebentar? Lama,
Setengah jam aja kayak setahun setengah. Bener. 1 jam ngaji berasanya kayak 2 abad. Tapi kalau waktu dipakai seharian buat ngobrol-ngobrol yang gak ada faedahnya, dipakai seharian buat nonton televisi yang tidak ada manfaatnya, cepat apa sebentar? Cepat. Kadang-kadang ngobrol sama temen seharian aja, temen mau pulang masih kita tahan. Mana sih buru-buru banget, baru ya sebentar. Betul gak? Padahal temennya bilang sebentar, dari habis subuh sampai mau sahur. Ngobrol lagi masih dibilang sebentar. Tapi kalau giliran baca Al-Quran, giliran dipakai buat ibadah, berzikir, waktunya berasa lama. Kenapa? Karena kalau dipakai buat ibadah, waktu itu jadi berkah. Makanya manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita, banyakin zikir, menyebut nama Allah. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang dikarang oleh Imam Ghazali, ada perkataan Al-Imam Sabit Al-Banani. Al-Imam Sabit Al-Banani ini pernah ketika duduk di majlis, ketika bersama dengan murid-muridnya, ketika itu dia pernah berkata di hadapan murid-muridnya bahwasanya aku tahu sekarang Allah Subhanahu wa taala lagi ngapain. Luar biasa. Kita kira-kira kalau ditanya, Allah sekarang lagi ngapain, bisa jawab ya? Bingung. Ini Imam Sabit Al-Banani ketika dia menghadiri taklim di hadapan muridnya, ada yang bertanya, Allah Subhanahu wa taala sekarang lagi ngapain? Apa jawab Imam Sabit Al-Banani? Beliau bilang, aku tahu sekarang Allah Subhanahu wa taala lagi menyebut-nyebut nama aku. Lalu kemudian murid-murid yang hadir tanya, wahai Imam Sabit Al-Banani, tahu dari mana engkau Allah sekarang lagi menyebut-nyebut namamu? Kata beliau, tahu dari firman Allah di dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum. Sebutlah aku akan menyebut-nyebut kalian. Dan sekarang aku sedang menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka aku yakin sekarang Allah lagi sebut-sebut namanya. Makanya zikir itu penting. Di samping kita menghafal Al-Quran, jangan tinggal zikir sebut nama Allah. Di dalam kitab An-Nasihah Diniyah wal Wasayah Limaniyah, Al-Imam Sa'id Ratib bil Irsyad wa Dawud Tibat wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Adzikru mansyurul wilayah." Berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu salah satu ibadah yang bisa mengangkat derajat seorang hamba menjadi wali kekasihnya Allah. Makanya Sayyidatuna Nafisah radhiyallahu anha itu zikirnya banyak. Makanya jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah zikirnya banyak. Makanya diangkat menjadi wali kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kadang-kadang kelar sholat baca zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Malas. Nabi ajarin habis sholat baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita enggak baca. Kadang-kadang zikir enggak kita baca. Emang kita enggak butuh apa mengingat Allah? Kita butuh. Allah katakan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tasma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir menyebut nama Allah bikin hati jadi tenang. Yang galau hilang, yang susah jadi mudah, yang gelisah hilang semua dengan berzikir menyebut nama Allah. Sawa'un kana dzikrun bil qalb atau dzikrun bil lisan. Apakah itu zikirnya dengan hati atau zikir dengan lisan? Karena zikir ada dua, ada zikir dengan hati, ada zikir dengan lisan. Zikir dengan hati, kita menyebut di dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para wali-wali, para salafun saleh, mereka mengatakan seandainya hatiku lupa dari mengingat Allah 1 detik saja, maka aku diturunkan derajatnya dari seorang wali menjadi hamba biasa. Makanya mereka selalu setiap saat nggak lupa, selalu ingat Allah, hatinya ingat Allah. Ada zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan itu, lisan kita mengucap kalimat zikir. Apakah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan lain sebagainya, atau istighfar atau salawat, kita zikir. Nah, yang lebih mulia dari itu adalah al-jam'u bainahuma, menggabungkan antara zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Jadi pada saat zikir dengan lisan, hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Zikir adalah penyelamat kita, pelindung kita, pelindung orang mukmin daripada godaan syaitan. Lalu yang kedua, wal masjidu isnun. Kata Rasulullah, yang menjadi pelindung bagi orang mukmin adalah masjid. Makanya orang beriman itu harusnya betah di masjid. Harusnya betah di masjid. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala,
Al-mu'min fil masjidi kasamaki fil bahri wal munafiq fil masjid kata'il alal qafas. Orang mukmin di dalam masjid itu ibarat ikan di laut. Tuh, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau katakan bahwasanya al-mu'min fil masjidi kasamaki fil bahri. Orang mukmin di masjid itu ibarat ikan di laut. Saya mau tanya, ikan di laut kira-kira betah nggak? Betah nggak? Kenapa? Karena memang habitatnya, karena memang tempat tinggalnya. Dibawa ke darat sebentar, nah, betul nggak? Sama modelnya kayak anak santri. Anak santri habitatnya di pondok, sholat berjamaah, ngaji, baca Quran, belajar kitab, baca zikir, sholawatan, betul nggak? Ketika pulang ke rumah, ketemu teman-teman yang jauh dari halal itu, kira-kira gerah nggak? Tergantung santrinya bener santri atau bukan. Iya, kadang ada santri KW, santri KW pulang hilang semua tuh amalannya. Di pondok wiridnya yang tadinya rajin di rumah kagak. Di pondok yang tadinya sholat berjamaah di rumah kagak. Bukan santri maskan bupan, bukan. Ya sono, daerah sono, ujung, ya. Cuman saya tanya orang sono katanya pindah dari sini. Jangan, ya. Yang namanya orang mukmin itu kalau di dalam masjid ibarat ikan di dalam laut, betah. Tapi orang mukmin di masjid itu dia diam lama-lama betah. Kebalikannya orang munafik. Kalau orang munafik di dalam masjid itu ibarat burung di dalam sangkar. Kalau bahasa Betawinya Ustaznya beringsatan. Tahu bahasa sininya apa tuh? Tahu gak beringsatan? Ya, nggak betah. Ya, kepengennya keluar dari sangkar. Itu orang mukmin kalau di masjid betah. Tapi kalau orang munafik beringsatan, nggak betah. Ngaji setengah jam, ntar badannya dipertekin ke kanan, ntar dipertekin ke kiri, ntar ada yang ntar badan udah dibunyi-bunyiin, kaki dilonjorin, ya. Kalau udah gelonjor tuh kaki, biasanya habis itu setan bisikin buat ke dapur, kalau enggak ke kamar mandi. Ya, ada yang ke dapur, ada yang ke kamar mandi, alasan itu kemana bangun sekarang. Akhirnya di kamar mandi nggak balik-balik, mau doang lihat, belum lagi nggak usah kamar mandi lagi, lama. Kadang ada yang balik begitu lagi, itu sama setan digodain. Harusnya orang mukmin ketika di masjid itu mereka cinta, mereka betah berlama-lama ibadah, baca Al-Quran, sholat, berzikir. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, wa qiraatul Qur'ani hisnun, yang menjadi pelindung bagi orang mukmin daripada syaitan adalah baca Al-Quran. Makanya yang rajin baca Al-Quran, jangan cuma lagi hafalan doang. Baca Quran itu nggak cuma lagi hafalan saja, tetapi setiap saat kita harus rajin untuk membaca Al-Quran. Mohon maaf, kadang-kadang ada santri pondok pesantren, mau itu pesantren salam atau pesantren tahfidz Quran, kadang-kadang kalau di pondok rajin hafalin Quran, rajin baca Quran. Pulang dari pondok nih lagi liburan saja, biasanya nyampe di rumah Qurannya udah lupa ditaruh di atas lemari, dia sibuk dengan urusan-urusan yang lain, akhirnya nggak murojaah hafalan, balik ke pondok hilang semua. Kalau orang Jawa bilang perotolan, jadi hafalannya tuh hilang, ya, ayat-ayatnya pada lepas, ya, ngapalnya lagi susah. Kenapa? Gara-gara di rumah nggak murojaah Quran. Makanya baca Al-Quran dia pelindung bagi kita. Bahkan kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, man qara al-Quran thumma ra'a anna ahadan utiya afdhala mimma utiya faqad istasghara ma adamahu Allah Ta'ala. Siapa orang yang Allah karuniakan kepadanya dekat dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami setiap ayat-ayat Al-Quran, maka dia diberikan anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hamba yang lain. Dan seandainya orang tersebut melihat orang lain dengan kenikmatan dari kenikmatan dunia, lalu kemudian dia berkata, waduh, nikmat ya tuh orang punya mobil mewah, nikmat tuh orang punya rumah megah, nikmat tuh orang punya popularitas. Padahal dia Allah kasih karunia bisa dekat dengan Al-Quran, lalu dia berkata bahwa orang lain yang diberi nikmat dunia itu lebih
mulia dan lebih nikmat dari dia, maka ketahuilah itu orang sedang menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang dikasih sama Allah ke mereka itu dunia semua, sedangkan yang dikasih ke dia Al-Qur'an. Pemberian yang lebih besar dari semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah merasa apa? Minder ngapalin Quran. Kira-kira ntar kalau jadi penghafal Quran, kira-kira kita nanti dunianya bisa sukses gak ya? Di dalam hadis sahih, di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan yang dikarang oleh Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, itu di salah satu kutipan kitab beliau mengatakan bahwasanya salah satu kiat sukses jadi orang kaya adalah selalu senantiasa hidup bersama Al-Quran, rajin baca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, la faqra Al-Quran, tidak ada kemiskinan, kefakiran kalau hidup bersama Al-Quran. Wala ghina dunahu, dan tidak ada kekayaan tanpa Al-Quran. Makanya yang bikin kita selamat, yang bikin kita sukses, yang bikin kita kaya Al-Quran. Oh, jangan takut. Ya, saya teringat perkataan guru saya, Murabbi Arwahana, Allamah Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Hafid, Hafidhullah Ta'ala wa ra'ah amin ya rabbal alamin. Kata beliau, idza saluhal bal tabi'ahul mal. Kalau hati seseorang niatnya itu di dalam beribadah kepada Allah, kalau niatnya seseorang itu di dalam menuntut ilmunya karena Allah, maka kalau betul-betul niatnya di dalam hati karena Allah, maka akan ikut tuh yang namanya harta dan dunia kepadanya. Pasti. Kalau hatinya niatnya karena Allah, ngajinya, belajarnya, ibadahnya, nanti harta ngikut ngejar dia. Tapi kalau belajarnya nggak karena Allah, mengajarnya nggak karena Allah, ibadahnya nggak karena Allah, harta nggak ngikut. Susah mulu ini. Makanya kalau kita mau bahagia, kita mau senang, niatnya mesti kita perbaiki. Harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma sekedar ikut-ikut tren doang. Terus sekarang lagi tren ngapalin Quran, nanti bisa jadi apa? Polri, terkenal, diundang di mana-mana. Niatnya harus karena Allah. Jangan niat karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nalillah yabqa, maka naligairillah yafna. Segala sesuatu yang karena Allah bakal kekal, tetapi sesuatu yang gak karena Allah bakalan binasa dan bakal cepat habisnya. Makanya mesti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dikasih karunia nikmat dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Ada satu buah cerita, satu buah hikayat Anil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ini riwayat datang daripada Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama madhab. Kata beliau, ra'aitu Rabbul Izzah fil manam. Aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mimpiku. Ini tingkatan kedudukan wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melihat di dalam mimpi itu, bagi para aulia itu adalah penerusnya para nabi. Maka bagi mereka itu adalah sesuatu yang hak. Sesuatu yang hak. Lahumul busyra fi dunya wal akhirah. Allah kasih mereka dulu kabar gembira di dunia, baru nanti Allah kasih kabar gembira bagi mereka di akhirat. Sebagian ulama mufassir memaknai ini ayat, maknanya Allah kasih ru'yatus sholehah, ru'ya atau mimpi yang baik kepada para ulama, kepada para salafus saleh, para aulia, dan itu adalah nyata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal, beliau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mimpinya, fakultu, lalu kemudian aku berkata, ya Rabb, ma'afdalu ma taqarraba bihil mutaqarribuna ilaik. Ini Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, ya Allah, adakah amal ibadah yang teramat sangat mendekatkan hamba kepada Engkau? Dari semua ibadah-ibadah hambamu itu, apa yang paling mendekatkan seseorang kepadamu ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bikalami, orang yang rajin baca kalamku, kata Allah. Kalam Allah apa? Al-Quran. Orang yang rajin baca Al-Quran itu adalah amal ibadah yang paling cepat untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal tanya lagi, ya Rabb, bifahmin atau bigari fahmin, kira-kira yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Engkau itu kan baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu yang kau maksud cuman baca saja walaupun tidak paham artinya, atau baca dan paham artinya? Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Bifahmin wa bigari fahmin.
baca Quran walaupun gak paham maknanya, maka itu juga mendekatkan diri seorang hamba kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan diremehin. Imam Abu Hanifah ini bukan orang sembarangan. Imam Abu Hanifah itu orang yang istimewa. Di dalam Sirah dijelaskan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini orang-orang istimewa. Mereka itu menghatamkan Al-Quran lebih daripada Al-Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i itu setiap hari hatam 1 kali hatam Al-Quran. Itu di luar Ramadan. Hatam 1 kali hatam Al-Quran. Imam Syafi'i kalau udah masuk bulan Ramadan, 1 hari dia menghatamkan 2 kali hatam Al-Quran. Jadi 1 bulan Ramadan Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran. Kita berapa kali hatam? Kadang-kadang mulai baca Quran dari mulai Ramadan pertama berhenti sampai saya kusuma. Habis itu ditandain. Ya, habis itu udah mulai ada malas bacanya. Niat si hati ada, pengen baca Quran tapi nggak pegang-pegang Quran. Ya, akhirnya datang Ramadan, selesai Ramadan berhenti cuma sampai saya kusuma. Ntar masuk Ramadan lagi, buka lagi dari alif lam mim lagi, berhentinya saya kusuma lagi. Betul nggak? Iya. Itu kalau di luar santri, kalau santri sih insya Allah kagak beda. Ya. Makanya biar semangat yang rajin baca Al-Quran. Ya. Makanya tadi itu kalau kita lihat Allah bilang ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah salah satunya adalah Al-Quran. Ustaz, saya kan cuma baca doang belum paham maknanya. Terusin baca, walaupun belum paham maknanya, karena Al-Quran itu bisa membersihkan hati dari kotoran penyakit hati. Ada orang bertanya kepada seorang guru, "Baik guru, apakah ada manfaatnya kalau kita baca Quran tapi kita tidak paham artinya?" Gurunya bilang, "Sekarang kamu ambil keranjang pasir, kamu bawa ke pinggir laut, kamu ambil air laut dengan keranjang pasir." Kata gurunya begitu. Kata muridnya, "Guru yang bener aja. Ini keranjang kan bolong semua. Suruh nyerok air, kira-kira dapat gak airnya? Nggak dapat. Ya udah kerjain aja. Ente kan pengen tahu tuh, orang yang baca Quran nggak paham maknanya, kira-kira ada manfaatnya gak buat dia? Sekarang ente kerjain dulu." Akhirnya nih murid ambil keranjang pasir tuh di depan pondok. Kebetulan pondok memang masih dalam tahap pembangunan. Diambil keranjang pasir, dibawa ke pinggir laut, diambil air, dibawa ke pondok. Nyampe di pondok nggak ada airnya, habis. Kata gurunya, "Dapat airnya nggak?" "Enggak guru." "Ya udah ambil lagi coba ke laut sana." Di jalan lagi jauh, diambil lagi sampai berpuluh-puluh kali diambil, ngos-ngosan capek. Ya, datang ke gurunya, "Guru udah capek nggak kuat guru." "Dapat nggak air?" "Nggak dapat guru." "Tapi lihat keranjangnya." Pas lihat, bersih guru, nggak ada pasirnya. Itulah Al-Quran. Ketika engkau baca Al-Quran walaupun engkau tidak paham maknanya, engkau baca berulang-ulang walaupun tidak paham artinya, maka bisa membersihkan hatimu dari segala penyakit dan kotoran yang ada di hati. Sehingga hatimu bersih dan hatimu siap menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Makanya jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita malas baca Al-Quran. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, seandainya hati manusia itu bersih, maka tidak akan pernah kenyang dari baca Al-Quran. Waqala Imam Abu Hafidh ibn Amr bin Salah fi fatawihi qiraatul Quran karamatun akramahullahu ta'ala biha 'alal bashar faqad warada 'anal malaikata lam yu'tau dzalika wa anna harisatun lidzalik 'ala istima'i minal insi. Masyaallah. Diriwayatkan dari Imam Al-Hafidh Abu Umar bin Saleh radhiyallahu anhu di dalam fatawinya, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah karunia yang Allah berikan kepada manusia, dan ternyata Al-Quran Allah nggak karuniakan kepada malaikat. Sehingga malaikat itu saking kepengennya mendengarkan Al-Quran, mereka dengarkan bacaan Al-Qurannya manusia. Jadi ketika antum baca Quran, itu kanan kirinya ada malaikat yang lagi dengerin bacaan Quran. Dan itu udah dikasih ke malaikat, dikasihnya sama manusia. Nikmat gak? Nikmat. Makanya beruntung jadi orang-orang yang rajin membaca dan menghafal Al-Quran. Bahkan di sini dikatakan bahwasanya idza aradtumul ilma fanshurul Qur'an fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Kalau seandainya kamu kepengen mendapatkan ilmu, maka sebarluaskanlah Al-Quran. Karena di dalam
Al-Quran itu terdapat ilmunya umat yang paling pertama sampai umat yang paling terakhir. Semua ilmunya ada di Quran. Semua ilmunya ada di Quran. Makanya banyak-banyak kita mempelajari ilmu Al-Quran. Bahkan kata Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasanya wawadib ala darsil Quran fa inna fi tilawatihil iksira wa syarhan sudri. Perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, karena sesungguhnya baca Al-Quran itu akan menyebabkan pembacanya akan dipakaikan mahkota nanti di yaumul kiamat, dan orang tuanya dipakaikan mahkota nanti di yaumul mahsyar. Wasal hal sodri, dan baca Quran juga bikin hati jadi tenang, hati jadi lapang, yang gelisah jadi hilang galaunya gara-gara baca Al-Quran. Ala innahul bahrul muhitu wa ghairuhu minal qurbi anharun tumadu minal bahri. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu diibaratkan lautan luas yang tidak bertepi, dan selain daripada Al-Quran semuanya adalah sungai yang alirannya dari lautan. Jadi kitab-kitab yang lain itu semuanya adalah ilmu dari Al-Quran. Sumbernya apa? Al-Quran. Makanya pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, karena sumber-sumber ilmu semuanya itu mengalirnya daripada Al-Quran. Tadabbar ma'anihi waratilhu khasyian tabuzu minal asrari bil kanzi wa tuhri. Maka selalulah senantiasa pahami makna daripada Al-Quran yang kita baca, dan bacalah dengan tartil, dengan penuh kehusyuan. Hadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu akan mendapatkan rahasia daripada Al-Quran, dan kau akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam simpanan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu luar biasa. Rahasia di dalamnya banyak, manfaatnya banyak, anugerahnya banyak, kemuliaannya banyak. Ya, sampai-sampai apa? Sampai-sampai Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtuduror, itu Al-Habib Ali Al-Habsyi, makamnya ada di Sebun Hadramut. Saya belajar di Darul Mustafa di Tarim, di bawah bimbingan Murabi Arwahana Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafidhahullah ta'ala wa ra'ah amin ya rabbal alamin. Itu di sana ada salah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sebun makamnya, namanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, santrinya banyak, muridnya banyak, muridnya juga jadi wali semua. Beliau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau itu pengarang kitab Maulid Simtuduror, yang di seluruh Indonesia dan hampir di seluruh dunia membaca itu Maulid Simtuduror, yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana rupanya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana kesehariannya Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan dakwahnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang setiap tahun haulnya di Seoul dihadiri oleh jutaan orang. Kalau di Indonesia dibikin juga haulnya. Di mana? Di Solo. Itu satu kota Solo penuh, isinya orang-orang yang cinta kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu beliau mengatakan, kata beliau, bidiqun bihammun ata'ajabu minal insan yaqulu bidiqun wa bihammun wa indahul Qur'an. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ata'ajabu minal insan, sungguh aku heran dengan keadaan seseorang yang dia mengatakan bidiqun bihammun. Dia mengeluh, saya sedih, saya galau, saya gelisah, saya susah. Wa indahul Quran, padahal dia punya Al-Quran bersamanya. Maka Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, saya aneh dengan orang-orang yang ngeluh susah, yang ngeluh sumpah, yang ngeluh gelisah, padahal Allah karuniakan Al-Quran. Obat gelisah apa? Al-Quran. Obatnya susah apa? Al-Quran. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Man ja'ala amamahu ghadahu ila jannah wa man ja'ala wara'ahu ghadahu ila nar. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai pedoman petunjuk hidupnya, yang menjadi tuntunan buat hidup dia, maka Quran itu akan menuntun dia menuju surganya Allah. Tapi siapa orang yang menjadikan Al-Quran di belakang pundaknya, dia nggak baca, dia nggak pahami, dia nggak jadikan tuntunan hidup, maka Quran itu akan menyeret dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rugi orang yang tidak suka kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah karunia, kemuliaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada kisah yang sangat menarik. Ada
dikisahkan ada seseorang yang namanya Abu Muawiyah al-Aswad. Siapa? Abu Muawiyah al-Aswad. Beliau ini makfufal basar, matanya tertutup terus, nggak bisa dibuka matanya karena penyakit. Jadi Allah karuniakan dia penyakit sehingga menyebabkan matanya itu tertutup terus, tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Wa kana yuhibbu qira'atal Qur'an. Tetapi Imam Muawiyah al-Aswad, beliau ini cinta baca Al-Qur'an. Demen sama ngaji Qur'an. Idza fatahal mushaf rudda basarahu alaihi hatta yabqa minal qira'ah. Jadi setiap kali beliau ambil wudu pegang Quran, pada saat beliau buka lembaran Al-Quran, pada saat itu Allah kembalikan matanya bisa terbuka untuk baca Al-Quran. Tetapi setelah selesai baca Quran, ketika dia tutup Quran, maka matanya kembali tertutup lagi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Abu Muawiyah al-Aswad, Allah karuniakan matanya tertutup, nggak bisa dibuka sama sekali. Dikasih penyakit sama Allah, tetapi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap kali beliau ambil wudhu, beliau buka Al-Quran, matanya dengan mudah dibuka lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk baca Al-Quran. Setelah selesai baca Al-Quran, ditutup Al-Qurannya, matanya kembali tertutup, tidak bisa dibuka lagi. Fa idza a'laqahu fa basarah. Kalau seandainya Qurannya ditutup, maka matanya tertutup dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dibuka lagi. Fanudiya bisirhi maka fakna basaraka bukhlan alaika bihi walakin ghirna alaika an tanzura ila ghairina. Ketika dia tutup Qur'annya, matanya tertutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada Imam Abu Muawiyah al-Aswad, sesungguhnya kami menutup kedua matamu bukan karena kami pelit tidak mau memberi kau nikmat untuk bisa melihat dengan mata, tetapi karena kami teramat sangat cemburu agar matamu tidak dipakai untuk melihat yang lain selain melihat Al-Quran. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada Imam Abu Muawiyah al-Aswad dengan mengatakan bahwasanya kami menutup kedua matamu agar tidak bisa melihat selain Al-Quran. Semata-mata bukan karena kami pelit kepadamu, tidak mau memberikan nikmat untukmu bisa melihat dengan matamu, tidak, tetapi karena kami cemburu dan kami tidak mau kedua matamu memandang selain daripada memandang Al-Quran. Allah Akbar. Makanya beruntung orang bisa jadi ahli Quran, duduk membaca Al-Quran, duduk menghafalkan Al-Quran. Jangan kita kepengen melihat dunia yang sifatnya sementara dan binasa. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, dunia ngikutin kita, ya. Makanya manfaatkan ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yahtimul Quran fi kulli rak'atin katsiran. Di dalam kitab Nuril Absar di halaman ke-80 diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan, Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulullah. Sayyidina Utsman bin Affan ini menikah dengan dua putri baginda Rasul Nabi Muhammad, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum. Makanya beliau mendapat gelar Dzi Nurain, seseorang yang punya dua cahaya karena menikahi dua putri baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Utsman bin Affan di dalam kitab Nurul Absar di halaman 80 dijelaskan, karena Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yahtimul Quran fi kulli raka'atin katsiran. Beliau itu di dalam satu rakaat salat sunnahnya beliau mampu menghatamkan Al-Quran lebih dari 2 kali hatam. Ya, betapa dahsyatnya Sayyidina Utsman ibnu Affan satu rakaat sholat sunnahnya mampu menghatamkan Al-Quran lebih dari 2 kali hatam Al-Quran. Wa kana Abu Hanifah yuhyi laila bi rak'atin yaqra'u fi Al-Quran. Di dalam kitab Manhajus Sawi halaman 280 dan di dalam kitab Raudhul Faid di halaman 162 diceritakan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah, beliau itu menghidupkan malamnya dengan satu rakaat sholat sunnah yang dia hatamkan di dalam satu rakaatnya 1 kali hatam Al-Quran. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian para ulama di zamannya, ra'aitu Abu Hanifah wa qad khatama Al-Quran fi syahr Ramadan 60 khatmatan bil-lail wa 60 khatmatan bin-nahar. Masya Allah. Di dalam kitab Manhajus Sawi di halaman 408 dan di dalam kitab Syarhul Ainiyah di halaman 43
Diceritakan oleh ulama bahwasanya Imam Abu Hanifah itu menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 60 kali hatam di waktu malam dan 60 kali hatam di waktu siang. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran di waktu siang 60 kali hatam Al-Quran, di waktu malam 60 kali hatam Al-Quran. Bayangkan. Berarti satu hari 4 kali hatam Al-Quran. 2 kali hatam di waktu siang, 2 kali hatam di waktu malam. Pantas. Percaya. Karena satu rakaatnya sholat malam ini bisa hatam 1 kali hatam Al-Quran. Allah. Wa khatama Abu Hanifah radhiyallahu anhu Al-Quran fil maudi alladhi mata fihi 7,000 marrah. Dan di dalam kitab Manhajus Sawi di halaman 408 dan juga di dalam kitab Syarhul Ainiyah di halaman 43 diceritakan oleh ulama bahwasanya Imam Abu Hanifah sebelum meninggal beliau mengatakan Al-Quran di tempat yang sudah beliau sediakan buat kuburnya kalau beliau meninggal dunia. Itu sebelum beliau meninggal di tempat kuburan yang beliau siapkan sebelum wafat, beliau sudah mengatakan Al-Quran sebanyak 7,000 kali hatam Al-Quran. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kita kalau dengar cerita-cerita orang soleh gini makin semangat. Ya Allah, saya timbang kuliah sama guru doang, berat banget. Kuliah mulu, sholat kuliah mulu, sholat kuliah mulu. Betul kan? Imam Abu Hanifah lihat bagaimana amalannya, para sholat yang luar biasa. Ya. Kata ulama, inda zikru sholihina tanzilur rahmah. Ketika kita duduk berkumpul menceritakan cerita yang kehidupan orang-orang soleh, para orang-orang terdahulu, ulama-ulama salaf kita, maka saat itu Allah turunkan rahmat di tengah-tengah kita. Ini kita lagi ngumpulin rahmatnya Allah. Nyeritain cerita-cerita orang soleh. Luar biasa ibadah yang istimewa. Wa kana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala radhiyallahu anhu yaqtimu fi kulli yaumin khatmah wa fi Ramadan yaqtimu sitina khatmah. Dan di dalam kitab Manhajus Sawi di halaman 281, begitu juga di dalam kitab Nurul Absar di halaman 234 dijelaskan oleh ulama bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau itu kalau di bulan Ramadan beliau setiap hari menghatamkan 1 kali hatam Al-Quran. Tetapi kalau di bulan suci Ramadan beliau menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran. Berarti 1 hari 2 kali hatam. 1 kali hatam di waktu siang, 1 kali hatam di waktu malam. Allah Akbar. Sekarang tanya sama diri kita masing-masing. Kita 1 bulan Ramadan berapa kali hatam? Tanya. Yang jawab dirinya masing-masing. Jawab di dalam hatinya. Jangan tengok kanan tengok kiri. Lu berapa kali hatam? Lu berapa kali hatam? Ya, tanya sama diri masing-masing. Dulu nih, ini cerita dulu. Waktu saya belajar di Darul Mustafa di Hadramut, itu santri di Darul Mustafa Habib Umar kasih arahan. Minimal kalau bulan Ramadan jangan sampai kurang hatam Quran setiap santri 3 kali hatam. Minimal. Dan subhanallah, saya dapat 3 kali hatam. Dan saya pikir, wah udah paling cakep nih. Ternyata nanya sama teman-teman, ada yang 5 kali hatam, ada yang 8 kali hatam, ada yang 12 kali hatam. Itu di luar sholat tarawih kita, karena tarawihnya kita hatam Quran. Itu dulu waktu mondok. Waktu mondok, pulang mondok. Jauh sendiri deh. Makanya perjuangan. Mesti kita rajin baca Al-Quran. Kadang-kadang kan yang bikin penyakit, yang bikin rusak perjuangan bertahun-tahun di pondok tuh ketika pulang liburan di rumah seminggu tuh yang bikin rusak. Betul gak kira-kira? Jawab deh jujur. Santri lebih paham. Betul gak? Perjuangan, mujahadah di pondok bertahun-tahun rusaknya cuma gara-gara pulang libur seminggu. Ya ketemu teman diajak jalan. Ya Allah, akhirnya lupa sama pengajian, lupa sama hafalan, lupa sama murojaah. Apalagi diajak keliling-keliling, waduh, bahaya. Ya, hati-hati. Makanya pesan saya buat santri yang pada mau pulang yang mudik. Pesan, jangan lupa Qurannya dibawa, dibaca terus di jalan, di rumah. Jangan sampai istiqomah kita di pondok, ketika sampai di rumah lalu kemudian kita hilangkan begitu saja. Kenapa? Karena al-istiqomah khairu min alaf karamah. Istiqomah di dalam kebaikan itu lebih utama daripada 1000 keramat. Kalau ada orang punya keramat kemudian yang besar,
bisa terbang di udara, bisa jalan di atas air, dia bisa berbagai macam hal. Itu karomah, kemuliaan. Itu belum ada apa-apanya dibanding orang yang istiqomah. Al-istiqomah khairu min alaf karomah. Orang yang istiqomah di dalam kebaikan dan taat itu lebih utama, lebih istimewa daripada 1000 keramat. Jadi kalau ada orang yang bisa terbang di udara, bisa jalan di air, ya belum apa-apa dibanding orang yang istiqomah salat 5 waktu, istiqomah berjamaah di masjid, istiqomah murojaah Al-Quran, istiqomah baca zikrullah. Itu lebih utama daripada 70 keramat. Makanya pesan buat santri yang mudik, jangan sampai lupa dengan amalan-amalan semasa di pondok. Pulang ya sama, rumah kita jadi pondok. 5 waktunya berjamaah, sholatnya berjamaah, ngaji jangan tinggal, itu keutamaan, ya. Wa kana Syekh Abdullah Ba'alawi, diceritakan oleh salah seorang murid daripada Al-Imam Syekh Abdullah Ba'alawi di Hadramut, oleh muridnya beliau yaitu Syekh Ali ibn Silim. Beliau menceritakan bahwasanya Al-Imam Syekh Abdullah Ba'alawi radhiyallahu anhu, setiap beliau selesai sholat tarawih di masjid, beliau itu gak pulang ke rumah kecuali menjelang waktu sahur. Ngapain beliau di masjid? Beliau kerjakan sholat sunnah 2 rakaat di waktu malam. Setelah selesai sholat isya dan tarawih, beliau kerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan beliau tidak menyelesaikan sholatnya sebelum baca Al-Quran di dalam sholatnya ketika berdiri di sholat sampai dapat setengah Al-Quran. Kalau udah dapat setengah Al-Quran 15 juz, baru selesai sholat 2 rakaatnya, baru pulang ke rumah. Itu menjelang akhir daripada waktu sahur. Dia sahur di rumahnya. Allah Akbar. Lihat ibadahnya para ulama-ulama salaf kita. Kita kadang-kadang terawih murojaah dari rumah disuruh dari ustazah kita, dari guru-guru muslim, murojaah 2 ain, udah malasnya, apalagi buka puasanya makannya banyak. Tempe dimakan, bakwan dimakan, es kelapa dimakan, cendol dimakan. Akhirnya apa? Giliran disuruh murojaah, malas-malasan. Ya, sebenarnya banyak yang saya mau sampaikan, tapi karena saya lihat guru kita ustazah udah mulai balik badan ke kanan ke kiri. Ya. Jadi saya tutup aja deh dengan satu pesan terakhir. Ya, pesan terakhirnya apa? Saya ingin menyampaikan satu hadis dari Rasul Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, "Man arada an yahfadal ilma, fa alaihi an lazima khamsa khisalin." Siapa orang yang mau menghafal ilmu, maka hendaknya dia melazimkan, membiasakan 5 perkara. Ini anjuran Nabi Muhammad. Kalau pengen belajar itu gampang menghafal ilmu, yang belajar hafal Al-Quran, yang belajar menghafal kitab, yang belajar memahami isi daripada Al-Quran dan kitab-kitab, kalau pengen mudah, maka lazimkan, biasakan 5 perkara ini. Dan ini mujarabah, dipraktikkan oleh para santri. Apa saja? Yang pertama kata Rasulullah SAW, "Sholli rak'atain lailan." Sholli lailan walau rak'atain. Salat 2 rakaat di waktu malam walaupun cuma 2 rakaat. Biasain salat tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Ini yang pertama. Kalau santri sih insyaallah ya, tahajudnya bangun. Ngapain? Duduk doang. Baru duduk dia dari pojokan dekat tiang, nyari yang dekat kipas angin, kan begitu. Iya, yang lain pada zikir, pada baca wirid, pada sholat tahajud, dia mau kloter pulang. Ya. Kata Rasul SAW, "Man arada an yahfadhal ilma, fa alaihi an yulazima khamsa khisalin." Siapa orang yang pengen mudah menghafalkan ilmu, hendaknya dia membiasakan mengamalkan 5 perkara. Yang pertama, sholli rak'ataini, sholat malam 2 rakaat. Yang pertama, sholli lailan walau rak'atain, sholat malam walaupun 2 rakaat. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, dawamul wudu, mendawamkan wudu. Dawam wudu ini penting. Kalau orang dawam wudu, insya Allah ngapal ilmu gampang. Tapi kalau santri nggak suka ngejaga wudu, susah ilmu masuknya. Makanya guru nerangin sampai belepotan mulutnya. Dia kadang-kadang ulangin sampai guru sampai bosan, kagak paham juga begitu. Ya, apalagi kalau ketemu bab mawaris. Wah.
Ya guru sampai nerangin sampai mati berdiri. Muridnya masih agak paham-paham juga. Ya kenapa? Gara-gara ngajinya nggak punya wudhu. Makanya santri usahain kalau ngaji mesti punya wudhu. Ustadz, saya gampang buang angin, klepnya kendor. Ya misalkan ada yang begitu ya kan. Orang kan macam-macam modelnya. Ada yang memang klepnya masih kuat, ada yang klepnya udah dol. Bentar-bentar buang gas dulu. Iya gak? Makanya di dalam fikih itu ada istilah salisul baul, beser kencing. Ada istilah salisul rih, beser angin. Kerjaannya kentut dulu. Ada yang salisul dam, beser darah. Ini buat orang perempuan yang istihadahnya keluar terus. Nah, orang-orang yang beser kencing, beser darah, dan beser angin, mereka itu kalau wudhu niatnya beda dengan orang yang tidak beser 3 tadi. Niatnya apa? Nawaitul wudu'a listibahah fardhu sholat. Saya niat wudhu agar diperbolehkan sholat. Karena sebenarnya mereka itu dalam keadaan yang tidak dibolehkan sholat. Karena baru kelar wudhu kentut. Baru kelar wudhu ada yang netes air kencingnya karena dia beser, klepnya dol. Biasanya kalau anak muda, mohon maaf, yang kena penyakit kemaluan. Kalau orang tua biasanya ya memang faktor umur, ya, yang faktor umur karena kebanyakan mudanya kerja berat, tuanya klepnya dol, akhirnya dikit-dikit beser, dikit-dikit beser. Ya ada juga yang beser angin, mau itu anginnya futa atau anginnya durot, karena di dalam istilah ya itu yang namanya kentut terbagi 2, ya. Kentut terbagi 2. Arbi tanqosim ila qismain. Ya kentut terbagi 2. Ada futa, ada durot. Kalau durot itu adalah angin yang keluarnya itu suaranya besar. Tapi biasanya nggak ada baunya. Tapi biasanya orang kalau ada yang model begitu, itu kanan kiri udah jadi omongan tuh. Dan biasanya pelakunya langsung ketawa karena bunyinya dari sebelah sono. Tapi ada lagi kentut jenis yang kedua namanya futa. Tidak ada suaranya tapi langsung nempel hidung. Nyaris tak terdengar. Tahu-tahunya nempel hidung. Gojengkol nih. Tapi pelakunya samar, mubham. Ayo siapa nih yang kentut? Nggak pada ngaku deh. Ya, tuh. Itu orang yang kena penyakit itu niat wudhunya beda tuh. Nawaitul wudu'a listibahah fardhu sholat. Atau boleh niat di hatinya, ya Allah saya niat wudhu agar diperbolehkan sholat. Ya, jadi pada saat dia selesai wudhu, usahakan antara wudhu dengan sholat itu langsung. Jadi nggak dijeda dulu dengan ngobrol sama orang. Karena kalau dijeda sama ngobrol lalu keluar lagi, maka wajib untuk istinja lagi, mengganti pakaiannya lagi yang suci, lalu kemudian mengikat kemaluannya dengan sesuatu yang bisa menyebabkan tidak berceceran itu najis, lalu kemudian berwudu lagi, lalu kemudian langsung sholat, nggak boleh dijeda. Itu orang yang penyakit kesian, tapi di dalam Islam masih dibolehkan. Ya ibadahnya dengan niat nawaitul wudu'a listibahah fardhu sholat. Ya makanya usahakan santri dawam wudu, ya jangan tinggalin wudu. Saya ingat perkataan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya Musa, idza asabaka syai'un wa anta fi ghairi taharatin fala talumana ila nafsak. Ya Musa, seandainya kamu tertimpa musibah dan pada saat itu engkau dalam keadaan tidak punya wudu, maka jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Siapa suruh lu nggak punya wudu? Karena wudu itu adalah perisai daripada bala bencana. Wudu perisai dari segala macam musibah. Makanya santri itu usahain dalam wudu. Saya punya pengalaman. Ketika saya isi ceramah di daerah Condet, pada saat itu saya lagi sedang demen-demennya naik motor besar, motor cc besar, ya. Ketika itu saya berangkat pakai gamis seperti ini, nggak pakai helm. Nah, bagian nggak pakai helm jangan ditiru, ya, jangan ditiru nih, ya nggak boleh, harus pakai helm kalau berkendara. Ini saya pakai peci doang. Ketika dari Condet saya berangkat ngebut kecepatan di atas 120 km. Mau isi ceramah akad nikah di daerah Bekasi, Jakarta Timur, Bekasi, dari ujung ke ujung. Pas
banget di daerah Kalimalang, depan mall Cipinang Indah. Pas saya lagi ngebut, ada mobil Mazda 2. Itu berapa tahun yang lalu, pas baru-baru keluar tuh mobil, lagi keren-kerennya. Dari Kalimalang, alam masuk ke Cipinang Indah. Saya paksain rem, kagak dapet. Sampai terbalik motor. Terbalik, motor masuk dalam kolong mobil, saya mental tuh. Jauh. Pas saya mental, saya bangun, saya pikir ada yang luka. Nggak ada yang luka sedikit pun. Sedikit pun nggak ada yang luka. Saya lari buru-buru. Lihat motor, cicilan belum kelar. Pas saya lihat motor di kolong mobil hancur. Ya Allah, kata saya, ini ujian dari Allah nih. Kasih teguran, jangan ngebut-ngebut di jalan. Iya. Kenapa? Ternyata karena saya dawam menjaga wudhu. Dari dulu selalu saya istiqomah dawam wudhu. Makanya saya kadang-kadang suka kesel kalau pergi kemana-mana nih, hadir acara pengajian atau kegiatan dakwah, murid yang ikut saya di mall itu kadang-kadang waktunya sholat dia masih saya cari, mana sih pulang? Wudhu, ya Allah, bukan jaga wudhu, dawam wudhu, dawamin, batal wudhu lagi, dawam, ya batal wudhu lagi. Jangan apa? Jangan kita terbiasa batal wudhu lalu kemudian diam aja nggak wudhu lagi. Walaupun setelah wudhu kita nggak sholat, kita nggak baca Quran, selalu dawam wudhu. Karena siapa orang yang meninggal dalam keadaan punya wudhu, matinya husnul khotimah, matinya dalam keadaan sunnah. Bahkan di dalam riwayat hadis matinya syahid. Makanya dawam wudhu. Dan salah satu penyebab santri bisa mudah ngapalin dawam wudhu. Batal wudhu, wudhu lagi, batal wudhu. Saya pernah nyampein satu hadis di satu majelis. Saya bilang, siapa orang yang tidurnya punya air wudhu, maka insya Allah matinya sunnah dan dapat pahala sepanjang tidurnya itu, pahala ibadah sampai dia bangun. Dan kalau dia meninggal dunia dalam keadaan punya wudhu, matinya syahid. Setelah selesai ngaji, 3 hari kemudian ada orang tua ketemu saya nyamperin, Ustaz, iya Pak, anak saya ngaji sama Ustaz tuh, Masya Allah, mudah-mudahan biar istiqomah ya. Iya Pak Ustaz, tapi saya beberapa hari ada aneh. Kenapa emang? Anak saya setiap mau tidur kemana-mana tuh mau tidur selalu bawa ember isinya air. Saya bilang emang kenapa? Ya nggak tahu Ustaz. Udah besok kalau ngaji saya tanya. Ya, besok pas ngaji saya tanya. Kemarin ketemu bapak di jalan. Kata bapak kalau mau tidur bawa ember ke kamar isinya air ngapain sih? Saya bilang. Lah kan kata guru katanya kalau tidur mesti punya wudhu. Saya punya air wudhu tuh. Saya bawa air wudhu. Ya maklum, Allah ngasih akal manusia itu beda-beda tipenya. Ada yang sekali dikasih tahu arti, ada yang kagak paham. Bener gak? Iya, saya pernah ceramah di ibu-ibu. Saya bicara masalah bagaimana keutamaan khidmatnya istri kepada suami. Saya bilang Nabi pernah bersabda, siapa orang bini yang menyediakan 1 minum air putih untuk suaminya ikhlas karena Allah, dapat pahala ibadah puasa sunnah setahun. Itu di dalam kitab Ukudul Ujen. Jadi istri jangan banyak mengeluh, karena setiap melayani suami pahala semua. Nabi ngingetin, minum segelas buat suami yang disediain istri, istri dapat pahala puasa sunnah setahun. Besokannya suaminya datangin saya. Bini saya kalau pagi bikinin kopi saya ambil. Gagal paham lagi. Ya. Besok pas ngaji lagi pengajian ibu saya tanya, Bu, suaminya bilang katanya ibu kalau pagi nyiapin kopi saya banyak banget mau ada tamu. Enggak Ustaz, kan Ustaz bilang katanya kalau minum segelas aja pahalanya puasa sunnah setahun. Coba Ustaz bayangin kalau saya sediain suami saya minum ember, berapa puluh tahun pahala puasa saya. Wah, nggak paham sih. Ya karena memang ngaji begitu. Makanya kalau ngaji sama guru yang nggak paham kudu jangan diem aja, paham nggak paham. Akhirnya nggak paham. Tuh yang kedua dawam wudhu. Yang ketiga kalau pengen ilmu cepat masuk, yang ketiga wattaqwa fi sirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi lagi terang-terangan ada orang banyak bertakwa kepada Allah. Lagi sendiri juga bertakwa. Ini kan kita manusia kebanyakan lagi rame-rame baru bertakwa. Malu kalau ngerjain dosa di depan orang, betul ya? Biar dibilang apa? Oh kan orang soleh, nggak pernah maksiat. Padahal di belakang orang sembunyi-sembunyi ngerjain
dosa untuk mengembat. Hati-hati, itu yang bikin kita susah masuk ilmu, gara-gara maksiat. Makanya Imam Syafi'i itu di dalam kitabnya diterangkan oleh ulama, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau adalah salah seseorang yang mana kalau baca sesuatu itu sekali baca hafal. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang Allah karuniakan hafalan yang luar biasa, kecerdasan yang tinggi. Setiap kali beliau membaca sesuatu, maka halaman yang setelahnya harus beliau tutup terlebih dahulu. Karena kalau kelihatan dengan matanya kelirik sedikit saja, maka akan beliau hafal dan khawatir menyebabkan tidak urutan hafalannya. Jadi kalau ngapalin halaman 1, halaman 2 gitu. Khawatir kalau kelirik tuh sama matanya halaman 2, hafal juga, akhirnya bisa jadi berantakan susunan hafalannya. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tapi satu ketika Imam Syafi'i pernah hafalannya nggak hafal-hafal. Baca sekali nggak hafal, 2 kali nggak hafal, 3 kali nggak hafal. Kok bisa nih jadi nggak hafal begini? Akhirnya datang mengadu kepada gurunya Imam Waqi. Di dalam syair dikatakan, syakautu ila waqi'in suahibli fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi annal ilma nur wa nurullah la yuhda lil asi. Ketika aku mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang hafalanku yang mulai memburuk, hafalanku yang mulai melemah, pada saat itu guruku Imam Waqi mengajarkan aku untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan dan dosa. Karena sesungguhnya cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seorang hamba itu gak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Dan ilmu itu cahaya Allah, dan cahayanya Allah gak akan dikasih kepada orang yang bermaksiat. Akhirnya Imam Syafi'i merenung, apa yang harus saya lakukan? Ternyata satu ketika beliau ingat bahwa yang menyebabkan hafalan beliau itu mengurang, tingkat hafalannya itu melemah, disebabkan karena satu ketika beliau itu mengerjakan suatu pekerjaan yang makruh yang tidak dikerjain dengan Nabi Muhammad. Padahal perkara makruh, bukan yang haram. Tapi buat mereka, para orang-orang saleh, para aulia, hal tersebut bisa menyebabkan mereka apa? Menyebabkan mereka berkurang. Makanya usahakan kita selalu senantiasa menjaga diri daripada hal-hal yang maksiat yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa orang ngaji, kelar ngaji itu keluar melihat cabai-cabian, apalah pada hilang. Karena melihat maksiat. Makanya jaga pandangan mata. Yang terakhir, yang kelima, aswab. Kalau pengen keempat ya? Oh keempat. Yang keempat, apa dulu pulang nih? Yang keempat yang bikin kita mudah menghafalkan ilmu, al-aqla li taqawi la lil syahwat. Yang keempat, perkara yang bisa memudahkan kita untuk menghafal ilmu adalah al-aqla li taqawi la lil syahwat. Makan dengan niat menguatkan diri buat belajar dan ibadah, bukan karena syahwat. Kebanyakan kita kan makan karena syahwat, betul ya? Kalau di luar bulan Ramadan biasanya pagi-pagi habis sholat subuh nyarap nasi uduk pakai bakwan. Ntar siangan dikit makan lagi, ya, goreng-gorengan. Kalau enggak kue lopis sama ketan. Minumnya air teh manis segelas mentung. Ntar siang makan nasi pakai lauk, sore ketoprak, malam nasi goreng. Kadang perut udah begah, ada tukang kue putu lewat jam 9. Bang, kue putu bang, ceban, teleponnya ceban. Kadang udah tidur malam bangun mendusin jam 2 ke dapur meratak, merebus mie 2, telurnya 2, pakai nasi lagi semangkok. Yang mana itu orangnya? Jangan, ya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau katakan bahwasanya man kana hammu batnahu fakana qimatuhu ma kharaja minhu. Siapa orang yang dipikirinnya cuma makan doang, perutnya biar kenyang doang, maka harga dirinya sama dengan apa yang dia keluarkan dari tubuh. Alhamdulillah, makan buat kuat ibadah. Kata Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zubat, waman akla waman nawa bi aqlil wa li taatillahi lahu faqad nawa.
siapa orang yang makannya niatnya kuat ibadah, maka sesuatu yang dia makan jadi pahala ibadah dan menguatkan dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, jadikan perut kamu itu sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat napas. Jadi perut ini jangan cuma buat makan doang, udah. Terawih nggak kuat. Ya, imam udah berdiri, makmum masih rebahan aja. Itu segitu Ustaz Muhammad Khan, dia nggak baca Quran yang panjang, surat-surat pendek. Gimana kalau bacaannya yang panjang? Wah, kita bisa gode di sempoyongan ada diri, tankinya kepenuhan. Jadi perut jangan cuma buat makan doang, dan perut jangan cuma buat minum doang. Kembung, kalau jalan kocak kayak galon setengah. Pernah lihat gak galon setengah? Ya gak? Kalau kita pegang begitu kan kocak. Perut kalau nggak ada makanannya, minum doang, itu kayak galon setengah. Kocak, ya nggak enak. Dan perut juga jangan cuma napas doang, makan kagak, minum kagak, napas doang, meriang masuk angin. Dikit-dikit dikerokin, ngobrol sama orang itu betapa. Isinya angin doang. Jangan. Ya, makanya kata Nabi, makan boleh, jangan berlebihan. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat napas. Ya. Makannya buat ibadah, jangan makannya karena syahwat. Jangan jadi Abdul Butun, hambanya perut. Di dalam kitab Mu'tal Hadis Sunnabawiyah wal Hikam al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah ta'ala, beliau mengutip hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ahabul ibadi ilallah akhafuhum badanan wa akhafukum badanan wa aqallukum tuman. Kata Nabi Muhammad SAW, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, aqallukum tu'man wa akhafukum badanan. Orang yang makannya sedikit dan orang yang badannya kurus. Itu hamba yang dicintai Allah. Ustaz, ya. Ustaz badannya kurusnya. Ya. Cuman orang kurus ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau kita husnuzon kepada hamba Allah, kita bakal katakan, wah ini orang jarang makan, banyak puasa. Ini orang kurus karena tirakat, karena zuhud, karena ibadah, maka dia adalah hamba yang setia Allah. Makanya makannya sedikit. Ada kemungkinan kedua, orang yang badannya kurus, nggak doyan makan, karena nggak ada yang dimakan. Makanannya nggak ada. Jadi mau apa yang mau dimakan kalau nggak ada makanannya? Makanya mau nggak mau, jadi nggak makan. Ada yang ketiga, yang cacingan. Ya kira-kira kita yang mana kira-kira? Jangan, makanya makannya niat buat ibadah. Ya, makannya niat buat ibadah. Makanya Rasulullah suruh kita banyak puasa. Kenapa? Karena syaitan itu masuk ke tubuh manusia lewat tempat urat yang mengalir darah. Kata Rasulullah, fadhiku habisiyam, maka kecilin tuh uratnya dengan cara puasa. Makanya santri kalau pengen cepet hafal ilmu, banyakin puasa, jangan kebanyakan kenyang. Tanya diri kita kalau kekenyangan kira-kira ngaji konsep nggak? Kita kalau kekenyangan hafalan cepet apa lama? Bebel. Sampai muter-muter hafalan, nggak hafal lama. Sampai gurunya mau pulang, yang ada restoran dia masih aja ngapalin. Duluan nih mau pulang, masih aja dia belum hafal guru, belum hafal. Kenapa? Kekenyangan. Ya. Yang terakhir yang kelima, asiwak. Kalau pengen gampang ngapalin ilmu, maka selalu senantiasa pakai siwak. Santri mesti punya siwak. Ini sunnah. Sunnah siwak bukan cuma buat laki-laki, tapi juga buat perempuan. Jadi jangan bilang, Ustaz siwak kan buat laki doang. Siapa yang bilang? Sunnah pakai siwak ini buat laki-laki, buat perempuan. Rasulullah ajarin kita sunnah pakai siwak sebelum wudu, sebelum kita mau sholat, sebelum kita mau baca Al-Quran, mau bangun tidur, ya, mau zikir, sunnah pakai siwak. Siwak yang paling afdol kayu arok. Tetapi kalau nggak ada kayu arok, boleh kayu yang lain. Biasanya pakai kayu jambu karena agak lebih lunak, ya agak lebih lunak. Atau kalau tidak ada kayu jambu, di dalam fikih dikatakan boleh bisyai'in khasinin, dengan sesuatu selain daripada kayu arok dan kayu-kayu lainnya, tetapi sesuatu yang keras.
Biasanya ulama kalau lupa bawa siwak, ada yang pakai ujung kerabatnya atau pakai sorbannya. Tetap biar dapat pahala bersiwak. Karena kata Rasulullah, rakaatan yang bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Salat 2 rakaat, salat sunnah sebelumnya pakai siwak lebih afdal, lebih utama daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Rugi gak? Yang nggak pakai siwak rugi gak? Ini sunnahnya Nabi. Nabi nggak pernah tinggal siwak. Murah. Ada yang jual 15.000, ada yang jual ceban. Masa kita nggak bisa ngamalin sunnahnya Nabi? Ya, siwak itu luar biasa. Di dalam hadis yang panjang saya rangkum, faedah siwak itu mencapai 100 lebih. Tapi saya nggak bahas sekarang karena waktunya nggak cukup. Sedikit aja. Salah satunya siwak itu keutamanya kata Nabi matharatun lil fam, membersihkan mulut. Yang kedua, mubghidatun lisyaitan, dimusuhi sama setan. Setan nggak mau mendekat kepada orang yang pakai siwak. Yang ketiga, muhibbul lirrahman, dicintai sama Allah. Yang keempat, kata Nabi Muhammad SAW, nafhasatun lil lisan, membuat lisan kita menjadi fasih di dalam membaca Al-Quran. Jadi yang kalau ngomongnya pelok, ya ngomong pelok tahu gak? Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil alamin. Ya, rabbil alamin. Ada, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau sering pakai siwak, insyaallah Allah jadiin fasih, bisa mengucapkan roh. Jadi nggak ketukar. Ya. Iya benar. Ya, makanya pakai siwak. Makanya pakai siwak itu begini sunahnya, perhatikan. Siwak itu sunahnya adalah ukurannya 1 genggaman tangan. Ya. Lebih dari 1 genggaman boleh, kurang jangan. Lebih dari 1 genggaman boleh, kurang dari 1 genggaman jangan. Kadang saya lihat ada orang pakai siwaknya masih gitu. Saya bilang ya pakai siwak segini. Ada yang komen katanya Ustaz, ini munduran katanya nggak kelihatan. Ya. Nih, segini nih. Ada yang pakai siwak segini, saya tanya, kenapa siwaknya kecil banget? Ya Ustaz, saya belum disiwak lagi, adanya ini doang. Ya. Kalau udah sebulan biasanya saya potong habis. Ya. Siwak, ya kurang dari segenggaman makruh. Lebih dari segenggaman boleh. Ya, tapi jangan berlebihan. Ada di warung yang segini. Sekitar setengah taruh di kantong. Ya jangan. Ya sepantasnya aja. Ya. Tuh siwak. Lalu kemudian cara memakainya, perhatikan tangan saya. Ya. Nih. Ibu jari di bawah. Ibu jari di bawah. Ini sunnah, ya. Lalu kemudian kelingkingnya di bawah. 3 jari yang lainnya di atas. Tuh pegang siwak begitu. Sampai urusan pegang siwak, para sahabat tetap ngikutin caranya Nabi. Sampai pernah ada satu sahabat yang ketika lewat di satu wilayah, lagi bareng orang jalan sama sahabat, rupa-rupanya yang lain semua lewat sini, dia lewat sana sendiri muter. Ketika ketemu sama sahabat yang lain ditanya, kenapa muter ke sana sendirian? Saya dulu pernah jalan bareng sama Nabi, ketika lewat sini Nabi muter ke sana jalan. Saking pengen ngikutin jalannya Nabi. Tuh. Makanya pakai siwak ikutin caranya Nabi. Tuh seperti itu, pakai siwak. Lalu kemudian cara menggosokkannya dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah seperti angka 8 rebahan. Kalau angka 8 berdiri kan begitu. Angka 8 rebahan. Ya. Angka 8 rebahan kayak ikat rambut perempuan. Begitu, ya. Makanya begini, perhatikan. 3 kali. Lalu setelah 3 kali, pusatkan di lidah 3 kali. Ini bisa menyebabkan kita menjadi mafhasatun lil lisan, menjadi kita fasih di dalam baca Al-Quran. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, pakai siwak itu juga menjadi penyebab kemenangan bagi umat Islam. Jadi pernah dulu waktu umat Islam kalah peperangan melawan orang kafir di ronde pertama, ketika break dulu masuk ronde kedua, itu ditanya sama Nabi, adakah di antara kalian hari ini yang meninggalkan kewajiban? Enggak ada ya Rasul. Adakah di antara kalian hari ini yang meninggalkan sunnah? Mereka serempak, kami lupa pakai siwak ketika sholat ya Rasul. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu sekarang pakai siwak. Sebelum kita perang, ya pakai siwak. Akhirnya sahabat-sahabat itu nyuruh yang lain untuk apa? Cari kayu arok, potong-potongin, bagi sahabat biar pakai siwak sebelum perang.
Orang kafir kirim utusan suruh ngintip orang mukmin lagi pada ngapain tuh, biar kita tahu strategi dia, biar kita bisa ngalahin. Ketika diintip rupa-rupanya orang mukmin lagi pada motongin kayu siwak. Ada yang lagi diseset-sesetin kayu siwaknya, pakai pedangnya, pakai pisaunya. Ada yang lagi dilembut-lembutin di gigi. Ketika itu dilihat sama orang kafir. Ketika lihat, orang kafir pulang, laporan ke pimpinannya. Ketika ditanya, udah kalian lihat? Udah, lagi ngapain mereka? Mendingan kita pulang aja. Kita gak akan menang lawan orang mukmin. Kenapa? Orang muslimin lagi pada ngasah gigi. Karena kan sesuatu yang dilihat belum tentu sesuai dengan apa yang sebenarnya. Betul gak? Kata yang satu, mendingan kita pulang aja deh. Kayu dimakan apalagi orang. Akhirnya mereka pulang semua, nggak melanjutkan peperangan. Umat Islam menang di peperangan pada saat itu dengan mengamalkan sunnah pakai makanya siwak yang tinggal. Ya, siwak ini luar biasa. Dulu pernah di pondok pesantren ada santri dihukum sama gurunya. Ini santri melanggar, gurunya kasih hukuman dijemur di lapangan, dikasih tulisan kaslan anak malas. Dijemur di lapangan sambil pegang dampar. Tahu dampar gak? Lekar. Ya, lekar itu yang buat ngaji yang panjang dipegang begitu. Ada tulisan kaslan. Dihukumnya pas lagi kemisan lagi Ustaz. Ya, lagi kemisan tuh pengajian orang kampung pada datang. Jadi orang pada ngeliatin, malunya luar biasa. Kata ini murid, gue dendamnya sama guru. Ya, ini murid dendam sama gurunya. Ntar sewaktu-waktu gue kerjain katanya. Biasanya kan kalau masjid-masjid dulu itu di atas mihrab imam ada lubang angin, ya. Nah itu biasanya tuh guru kalau mau ngimamin sholat pakai siwak, ditaruhnya di situ di lubang angin. Ambil murid yang dendam, itu siwak diambil diam-diam, dibawa ke dapur, dicolekin ke sambal, colekin di sambal. Ketika dicolekin, ditaruh lagi tuh di lubang angin, ya di mihrab imam. Masuk kalau sholat maghrib. Ini ustadz yang ngasih dia hukuman, imamin. Tahu sufakum atau rasulullah minkum. Udah selesai, ketika takbir, Allahu Akbar. Sebelum takbir tuh, ustadz pakai siwak dulu, ngambil dari lubang angin. Baru pertama pakai belum berasa. Ya. Ketika takbir belum pengen baca Fatihah, mulutnya geremet. Wah, pedes banget nih. Tapi yang namanya ustadz, namanya guru, lagi-lagi ilmunya banyak. Murid nggak akan bisa nyaingin gurunya, ya. Kata gurunya dalam hati, gue dikerjain sama murid. Biarin. Dia mau bikin sholat berantakan, dia mau bikin bacaan Quran berantakan, sholat batal. Buat cari ayat Quran yang bisa ngilangin rasa pedes. Coba nih, saya tanya sama Mas Kandufan, ya, ada nggak ayat Quran yang bisa ngilangin rasa pedes? Ada. Telah baca Fatihah, ini makmum. Si murid yang ngasih ngerjain gurunya, dia udah nungguin. Nah, di sini berantakan sholat, biarin berantakan sholat, malu. Gurunya pintar, dia baca ayat Quran buat ngilangin rasa pedes. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Itu kan surat itu sampai akhir harus semua. Jadi pedesnya nggak kentara. Lihat-lihatan di jamaah. Dan kalau kita lagi pedes, kalau kita kan pedesnya hilang lama-lama. Pintar guru. Akhirnya kelar sholat, muridnya garuk-garuk kepala, dia bilang, hebat guru gue. Gue kerjain masih bisa selamat juga. Dia cari Quran yang bisa buat ngilangin rasa pedes. Tuh 5 perkara. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat di dunia wal akhirah. Amalin 5 perkara ini, insyaallah kita paling mudah, belajar mudah. Mudah-mudahan antum semua jadi anak-anak yang soleh-soleh, orang-orang yang ilmunya manfaat dunia akhirat, orang-orang yang menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan gurunya, kebanggaan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kata Habib Ali Al-Habsyi, tidak ada sesuatu yang paling mengembirakan hati Nabi Muhammad SAW selain daripada mengajarkan kebaikan, menyebarluaskan kepada umat. Makanya antum niatin belajarnya antum, biar antum bisa punya ilmu manfaat, nanti bisa sebaran buat umat, biar girangin hatinya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah manfaat di dunia wal
wal akhirah. Biasanya itu doa. Ustaz silakan.